gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donggua Renegade Immortal part 28, tepatnya episode 91 ya guys ya. Buat teman-teman yang belum nyimak pembahasan episode sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu, supaya kalian lebih memahami alur cerita di episode kali ini. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Dalam perjalanan melintasi ruangan kekosongan, Wang Lin terlihat memikirkan salah satu botol esensi yang mengandung tetesan darah dewa kuno. Pasalnya di saat melatih tubuh fisik menggunakan kultivasi teknik dewa kuno, tetesan darah ini sangat berguna untuk mengeluarkan kemampuan dewa tersebut. Hanya saja Wang Lin tidaklah mengerti asal-usul benda ini dan memiliki hubungan apa dengan klan iblis raksasa. Belum sempat berpikir lebih jauh, Wang Lin dikejutkan sama kemunculan sisa-sisa jiwa gadis cantik bernama Meiji. Dalam kondisi terdesak, Meiji lantas memperkenalkan diri. Selain mengatakan bahwa dia terjebak di formasi ruang waktu selama ratusan tahun, dia juga sangat menginginkan kebebasan. Terlebih lagi, maksud tujuannya datang menghampiri Wang Lin bukan untuk menyakitinya, melainkan untuk meminta bala bantuan. Perkataan barusan jelas saja membuat Wang Lin sedikit bingung. Meski dikatakan, Meiji hanyalah sisa jiwa primordial master terdahulu, bahkan mengandung konsepsi pesona, serta memiliki kekuatan di luar nurul. Jika dia bertindak di luar batasan, kemungkinan besar hal itu mengakibatkannya dalam bahaya. Oleh sebab itu, Wang Lin memutuskan untuk melepaskan sisa jiwa tersebut dan kembali melanjutkan perjalanan menemui Liu Muan. Di sisi lain, ketika Zhou lagi asyik di dunianya sendiri bersama Xiao Bai menaklukkan binatang beruang dan hampir saja dalam kondisi kematian, Abah Tian muncul di waktu yang tepat untuk menaklukkan beruang tersebut, sehingga wadah Liu Muan alias Zoro bisa menikmati tunggangan baru miliknya. Meskipun begitu, dan mendengar ucapan Tian bahwa Zoro harus menunggu keputusan Wang Lin, tapi sayangnya wanita kecil ini membantah perkataan si Abah dengan alasan kalau Wang Lin telah menipunya dan tidak akan pernah kembali menemui dirinya. Tapi melihat kemunculan Wang Lin jelas saja bikin Zoro kegirangan. Hanya saja dikarenakan Wang Lin tidaklah menepati janjinya membawa seekor harimau babon, Zoro langsung pasang wajah kesal, sehingga Tian mengatakan bahwa tuannya pernah mengucapkan sebuah janji kepada gadis tersebut. Mendengarkan ucapan ini, selain Wang Lin mencoba untuk membujuk Zoro, dia juga akan bersedia menepati janjinya. Oleh sebab itu, Wang Lin segera mengajak Zoro ke salah satu tempat untuk berburu harimau babon sesuai keinginannya. Di tengah-tengah perjalanan, menyadari kematian Li Yuanfeng bersama leluhur klan iblis raksasa akan menarik perhatian aliansi besar, serta mengancam kebangkitan wadah Liu Muan, jagoan kalian memutuskan pergi menjauh dari planet Vermilion selama beberapa tahun terakhir, dan menjadikan area gurun bintang sebagai tempat singgah untuk sementara waktu. Sesampainya di lokasi tersebut, Wang Lin segera menggunakan teknik pedang mengukir area bebatuan menjadi rumah baru untuk mereka, sehingga Zoro langsung mengajak Xiao Bai menjelajahi area sekitar. Melihat kepergian wadah Liu Muan, Wang Lin dengan cepat memanfaatkan waktu ini memasang domain artefak pagoda untuk melindungi tempat ini, serta fokus mengembalikan tubuh asli dewa kuno ke dalam permukaan bumi untuk berkultivasi. Pasalnya setelah Zoro beranjak usia 18 tahun dan berhasil mencapai ranah Nation Soul, maka bukan hanya memulihkan segala ingatan Liu Muan, tetapi Wang Lin harus menghadapi bencana hukum langit. Terlebih lagi dirinya masih memiliki waktu sekitar 6 tahun lagi untuk mempersiapkan diri. Malam harinya, sambil mengingat kejadian 13 tahun yang lalu, meski Wang Lin telah memasang teknik andalan untuk melawan hukum langit, namun sayangnya hal tersebut hanyalah mampu bertahan dalam waktu singkat, di mana kemampuan hukum langit sungguh menakutkan, bahkan tidaklah memiliki peluang untuk mengalahkannya. Dan hanya tubuh dewa kuno yang dapat mempertahankan kesadaran jiwa Liu Muan.
Oleh sebab itu dengan adanya fakta tersebut, serta hukum langit sudah mempersiapkan segala cara menggagalkan proses kebangkitan, Wang Lin berambisi untuk menyusun rencana untuk menghadapi bencana hukum langit. Tidak berselang lama, Wang Lin telah menyempatkan diri untuk menemani Zoro bersenang-senang menikmati masa hidupnya setiap hari. Bahkan saat ini usia Zoro telah memasuki usia 16 tahun, sehingga menandakan bahwa ingatan Liu Muan di tubuh Zoro akan segera bangkit. 4 tahun kemudian, di saat Zoro tertidur lelap di salah satu ruangan, dia tanpa sengaja memasuki bunga mimpi melihat kemunculan sosok wanita cantik tidak lain dan tidak bukan adalah Teteh Liu Muan, sehingga membuatnya terbangun. Melihat pamannya ternyata berada di sampingnya, Zoro lantas menceritakan semua kisah yang dia alami selama beberapa bulan terakhir, di mana setiap kali dia tertidur, Zoro merasa ada sosok wanita dalam tubuhnya, dan seperti orang lain. Terlebih lagi dia sering memimpikan seorang kakak perempuan, seolah-olah perempuan tersebut sedang terbangun dari tidur panjang. Bahkan di saat Liu Mon tersadar, Zoro akan pergi meninggalkan tubuh ini. Merasa terkejut mendengarkan keluh kesah Zoro, Wang Lin segera memastikan, dan siapa sangka dia bisa melihat jelas kalau tubuh Zoro ternyata memiliki dua kesadaran. Walaupun kejadian ini membuat Wang Lin panik bukan main, dan beranggapan mungkinkah sebelum memasuki jiwa kesadaran Muan, janin tersebut sudah memiliki kesadaran lain. Sambil memikirkan hal ini, Wang Lin jelas terus memikirkan cara untuk menghilangkan jiwa kesadaran Zoro. Pasalnya setelah Muan memadatkan esensi jiwa Nascensol, maka cepat atau lambat kesadaran Zoro akan menghilang. Tapi jika Wang Lin secara paksa mengeluarkan jiwa sang kekasih, kemungkinan usahanya selama ini berakhir percuma. Dan apakah dirinya harus mengorbankan gadis imut Zoro demi kebangkitan Liu Muan? Nah, dikarenakan Wang Lin tidak menemukan jalan keluar memecahkan solusi tersebut, maka dia segera kembali memasuki alam spiritual Mutiara Xianli untuk memahami buku catatan slip giok, sehingga Wang Lin bisa mendapatkan cara untuk mengatasi dua kesadaran tersebut. Singkat cerita, melihat Zoro mencemaskan Wang Lin bersembunyi entah di mana, jagoan kalian tanpa basa-basi mengatakan, selain membenarkan perasaan Zoro, dalam tubuhnya memanglah terdapat seorang wanita yang tidak lain dan tidak bukan adalah sang kekasih alias Liu Muan. Wang Lin melanjutkan, pada awalnya dia beranggapan kalau Zoro adalah Liu Muan dan Liu Muan adalah Zoro. Namun persepsi tersebut salah total, di mana gadis ini ternyata memiliki dua kesadaran. Oleh sebab itu, Wang Lin memberikan dua pilihan kepada Zoro agar saling menguntungkan. Pertama, dirinya akan menyegel jiwa Zoro sampai menunggu Liu Muan terbangun menjadi pemilik tubuh ini. Kedua, membuat Zoro tertidur sementara waktu, sampai Wang Lin benar-benar menemukan tubuh yang layak. Mendengarkan syarat barusan, jelas membuat Zoro nangis histeris. Pasalnya meski sejak kecil dia selalu menganggap Wang Lin sebagai keluarga, serta dalam bunga mimpi Zoro tidaklah bisa melihat jelas wajah Liu Muan, hanya saja dia merasa kalau sosok perempuan tersebut adalah perempuan yang Wang Lin dambakan setelah beranjak dewasa. Tidak berselang lama, ketika Wang Lin sedang pusing tujuh keliling memikirkan keputusan ini, Zoro mencoba tetap tegar meratapi hidupnya selama ini. Walaupun hanya bisa mematuhi keputusan Wang Lin, tapi dia beranggapan jika hal itu memanglah pantas untuknya. Oleh sebab itu, sebelum Zoro pergi meninggalkan dunia ini, dia akan meminta Wang Lin mengirim Xiao Bai ke tempat asalnya. Merasa tersentuh mendengarkan cerita Zoro, Xiao Bai secara nekat mendatangi puncak gunung untuk mengambil buah penghancur jiwa yang dapat menggagalkan proses tersebut. Sehingga Xiao Bai segera memberikan buah penghancur jiwa dan menyarankan Zoro untuk menelan buah ini. Belum sempat melakukan perintah Xiao Bai, Wang Lin akhirnya datang di waktu yang tepat menghentikan aksi tersebut dan menunjukkan ekspresi wajah marah. Nah, dikarenakan Zoro nggak pengen Xiao Bai kenapa-napa, maka dia lantas memohon kepada Wang Lin agar tidak melukainya. Oleh sebab itu, Wang Lin segera menyembuhkan luka harimau tersebut. Sebelum Wang Lin meninggalkan ruangan, Zoro mengatakan bahwa dia bersedia membalas budi Wang Lin, sehingga membuat sang paman cuma bisa tersenyum lega. Keesokan harinya, sambil memantau perkembangan Zoro, Wang Lin dapat memahami kondisi fisik gadis tersebut, di mana seiring berjalannya waktu, ketika Nascensol Liu Muan semakin terbentuk,
maka Zoro akan melewati fase tidur panjang. Oleh sebab itu, Wang Lin terus mempersiapkan diri menghadapi bencana hukum langit. Meski dikatakan semua harta andalan dapat menunjukkan kemampuan masing-masing, namun harta ini memiliki kelemahan. Bahkan jika terjadi satu kesalahan, mungkin harapannya akan sirna. Sehingga Wang Lin segera mengombinasikan teknik naga hitam bersama kesadaran ekstrim untuk memperkuat domain pagoda peninggalan Zoe. 2 tahun kemudian, di saat Wang Lin merasa puas ngeliat jiwa kesadaran Liu Muan akan terbangun, Zoro ternyata sudah bisa menerima keputusan Wang Lin. Hanya saja dia meminta sang paman untuk menceritakan semua kisah masa lalunya saat bertemu sosok wanita tersebut. Wang Lin lantas menjelaskan, pertemuannya pada awalnya cuma sebuah kesalahan, tapi seiring berjalannya waktu, jagoan kalian menganggap semua itu adalah takdir mereka berdua. Pasalnya sejak Wang Lin hanyalah seorang praktisi ranah pembangunan fondasi, dia secara nekat membawa Liu Muan memasuki area lautan iblis. Namun siapa sangka, hal tersebut membuatnya diburu oleh beberapa aliansi besar, sehingga memaksa diri untuk melindungi Liu Muan. Dan sejak itulah Wang Lin bertekad untuk melindungi kedua orang tuanya bersama pujian hati. Wang Lin melanjutkan, demi menuntaskan balas dendam orang tuanya, dia harus terpisah dengan Liu Muan. Tapi siapa sangka takdir kembali mempertemukan mereka berdua di sekte awan langit. Oleh sebab itu, baik dirinya bersama teteh Liu Muan mengucapkan sebuah janji bahwa tidak akan berpisah sampai kakek nenek. Hanya saja takdir berkata lain. Pasalnya ketika Wang Lin melanjutkan perjalanan untuk meningkatkan basis kultivasi dan kembali menemui Liu Muan di sekte awan langit, ki kematian mengikis umur hidup sang kekasih. Oleh sebab itu, demi mempertahankan jiwa primordial teteh Liu Muan, jagoan kalian lantas menempatkan jiwa tersebut ke dalam janin di salah satu perut seorang ibu. Sambil menceritakan semua itu dan melihat Zoro memasuki tidur panjang, Wang Lin akhirnya tersadar bahwa ingatan Liu Muan akan segera pulih sepenuhnya, sehingga dia mencoba untuk meraih tangan sang pujian hati. Namun di tengah-tengah momen ini, hukum langit kembali menunjukkan diri yang bahwa dirinya harus berjibaku melindungi teteh Liu Muan. Nah guys, seperti itulah kisah perjalanan Lord Wang Lin part 28 episode 91-nya. Gimana guys pendapat kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya dan juga notifikasinya, supaya nggak ketinggalan video terbaru nantinya. Di sini Mimin baik hati mau lanjut ngopi santuy dulu. See you next time guys. But they hate from inside, you see, hate themselves in society. So I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't never say never. And turn your mind into the truest to go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah.